Memang komunikasi kami dengan klubnya Marcelino insya Allah menemui titik yang sangat positif dan kami sudah menjadwalkan Lino berangkat dari klubnya. Timnas Indonesia U22 kemungkinan besar akan diperkuat gelandang andalan Marcelino Ferdinand dalam ajang SEA Games 2025. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengkonfirmasi komunikasi yang dilakukan PSSI dengan klub Marcelino di Slovakia, AS Trenčín, telah membuahkan hasil yang sangat positif. Marcelino Ferdinand sebelumnya tidak termasuk dalam daftar pemanggilan 30 pemain untuk SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Marcelino awalnya tak mendapatkan lampu hijau dari AS Trenčín lantaran turnamen multi-ajang olahraga yang akan digelar pada 9 hingga 20 Desember 2025 mendatang tersebut tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Sebab itu, mantan pemain Persebaya Surabaya ini memerlukan izin khusus dari klubnya agar bisa dilepas. Untuk mendapatkan izin khusus itu, PSSI terus berupaya keras agar Marcelino tetap bisa memperkuat Timnas Indonesia U22. Kabar baiknya, Sumarji mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan AS Trenčín berjalan lancar. Jelas sinyal positif itu membuat Timnas Indonesia U22 optimistis bisa kedatangan Marcelino. Jadi memang komunikasi kami dengan klubnya Marcelino insya Allah menemui titik yang sangat positif, kata Sumarji. Sumarji menambahkan pihak PSSI sudah menjadwalkan Marcelino untuk bergabung dengan tim pada akhir November 2025. Besar kemungkinan pemain berusia 21 tahun itu tidak akan bergabung ke Jakarta, melainkan langsung menyusul dan bertemu dengan tim di Thailand. Kehadiran Marcelino jelas menjadi hal yang baik, sebab tim asuhan Indra Syafri itu memang membutuhkan para pemain terbaiknya untuk mempertahankan medali emas SEA Games. Timnas U23 Indonesia harus menelan kekalahan 0-3 dari Mali dalam laga uji coba di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu malam. Meski hasilnya jauh dari harapan, pelatih Indra Syafri tetap melihat sisi positif di balik performa para pemainnya. Laga melawan Mali ini menjadi tolok ukur penting bagi Garuda Muda sebelum berlaga di SEA Games 2025 Thailand pada Desember mendatang. Indra mengakui masih banyak aspek permainan yang perlu diperbaiki, terutama terkait respons pemain dalam beberapa situasi krusial. Selain itu, masalah penyelesaian akhir juga menjadi sorotan. Indonesia mampu menciptakan sejumlah peluang namun gagal mengkonversinya menjadi gol. Indra menjelaskan bahwa pembenahan kualitas individu pemain menjadi prioritas utama sebelum menentukan daftar final 30 pemain yang akan dibawa ke Thailand. Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi terus dibangun dengan sejumlah pemain yang berpotensi memperkuat skuad, termasuk Marcelino Ferdinand yang disebut-sebut bakal menjadi tulang punggung tim. Meski kalah, Indra tetap optimistis performa Timnas U23 akan meningkat pada pertandingan selanjutnya. Mudah-mudahan dengan kualitas pemain yang ada nanti, kita bisa tampil lebih baik daripada pertandingan ini, tutupnya. Timnas U23 dijadwalkan melanjutkan rangkaian uji coba dalam beberapa pekan ke depan sebelum terbang ke Thailand, dengan harapan mencapai performa terbaik saat menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Pelatih Mali U22, Fousseni Diawara, percaya Timnas U22 Indonesia bakal tampil lebih menyulitkan dalam laga leg kedua uji coba nantinya. Ini karena mereka yakin skuad Garuda Muda pasti ingin menang setelah kalah sebelumnya. Mali akan kembali menghadapi Timnas U22 Indonesia dalam laga leg kedua uji coba di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Selasa pukul 20 WIB. Pertandingan melawan ini akan menjadi laga yang penting buat Timnas U22 Indonesia apabila ingin menunjukkan kebangkitan. Pasalnya, dalam laga leg pertama Mali sebelumnya memang mudah dengan skor telak 3-0 pada Sabtu. Walaupun sebelumnya meraih kemenangan mudah lawan Timnas U22 Indonesia, Fousseni Diawara mengaku, meski Mali sedang meraih kemenangan dalam leg pertama, pertandingan melawan tim asuhan Indra Syafri ini tak akan jadi laga yang mudah. Pasalnya, ia menilai Ivar Jenner dan kawan-kawan merupakan tim yang bagus, sehingga laga nanti pun tak akan mudah. Oleh karena itu, ia menegaskan Mali akan serius menatap tim merah putih nantinya. Tidak, dalam sepak bola tidak ada yang mudah, itu bagian dari mentalitas sepak bola Mali, ujar Fousseni Diawara. Mantan asisten pelatih Guana tersebut mengatakan ada beberapa detail-detail yang tak bisa dianggap remeh dari Timnas U22 Indonesia. Tim asuhan Indra Syafri dinilai memiliki kualitas bagus dan banyak pemain berpengalaman, sehingga tim harus tetap waspada.
Gelandang Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner menunjukkan performa memikat dalam laga uji coba melawan Mali U22, namun ia belum bisa memberikan kepastian apakah dapat membela Garuda Muda di SEA Games 2025. Pemain Jong FC Utrecht ini menyatakan belum tahu mengenai nasibnya, meskipun ia sangat berharap bisa ikut berpartisipasi. Ivar sempat dipercaya sebagai kapten Timnas Indonesia U22 saat menantang Mali di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 November 2025. Sayangnya, Garuda Muda menelan kekalahan telak 0-3 dari Les Eagles, julukan Timnas Mali. Usai pertandingan, Ivar mengungkapkan rasa senangnya karena akhirnya bisa kembali mengenakan seragam merah putih, meski bukan untuk tim senior. Namun nasib pemain berusia 21 tahun itu untuk tampil di SEA Games 2025 masih menjadi misteri. Terkait peluangnya berlaga di SEA Games, Ivar belum bisa memberikan jawaban pasti. Masalah izin dari klubnya, Jong Utrecht, seringkali menjadi kendala bagi pemain diaspora untuk tampil di ajang multi-event, seperti SEA Games yang tidak termasuk dalam kalender FIFA. Meski demikian, kehadiran Ivar dalam laga uji coba melawan Mali merupakan modal positif bagi tim. Indonesia U22 akan kembali menghadapi Mali. Laga kedua itu akan dimainkan lagi di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 18 November 2025 malam WIB. Spekulasi mengenai masa depan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze semakin menguat. Mantan gelandang Aktobe sekaligus ex-pelatih Timnas Uzbekistan itu disebut berada selangkah lagi menuju kursi pelatih kepala Timnas Indonesia. Meski klub lamanya FC Aktobe juga menunjukkan minat kuat. Menurut laporan Asia Sport, Kapadze sebenarnya masuk dalam radar Aktobe untuk kembali sebagai pelatih. Namun peluang itu tampaknya mengecil setelah kabar bahwa sang pelatih justru sedang dalam tahap komunikasi intens dengan PSSI. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Suranji dilaporkan menanyakan kesediaan dan rencana Kapadze terkait posisi pelatih kepala. Di kalangan supporter dan media Indonesia, Kapadze mulai muncul sebagai kandidat favorit. Pengalamannya di sepak bola Asia serta keberhasilannya membawa Uzbekistan lolos ke Olimpiade dan Piala Dunia 2026 membuat namanya banyak didorong publik. Meski sukses membawa Uzbekistan ke Piala Dunia 2026, Kapadze tidak lagi menjadi pelatih negara tersebut sejak 5 Oktober, setelah federasi menunjuk mantan bek legendaris Italia Fabio Cannavaro. Kondisi ini membuat Kapadze menjadi opsi ideal bagi Timnas Indonesia yang sedang mencari figur pelatih berpengalaman di level internasional setelah kegagalan Patrick Kluivert. Jika proses negosiasi berjalan lancar, Indonesia kemungkinan besar akan mengumumkan Kapadze sebagai nahkoda baru dalam waktu dekat. Kemunculan mendadak bek tangguh Elkan Bagot di media sosial menjadi sorotan hangat menyusul kegagalan Timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain bertahan 22 tahun tersebut mengunggah aktivitas terbarunya di Instagram beberapa jam setelah skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit di babak kualifikasi. Berbeda dengan rekan-rekan di Timnas Indonesia yang mengekspresikan kesedihan mendalam atas hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot memilih untuk tidak memposting hal serupa. Ketidakhadiran unggahan bernuansa kecewa dari Elkan Bagot ini sontak memicu beragam spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama karena isu ketidakhadirannya di skuad nasional. Padahal, Elkan Bagot sempat menjadi pilar penting di lini belakang Timnas Indonesia sejak debutnya pada November 2021 di fase awal perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Pemain Ipswich Town ini terakhir kali membela skuad Garuda pada Januari 2024 ketika mereka takluk 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah pertandingan tersebut, Elkan Bagot tidak bergabung dengan Timnas Indonesia pada agenda Maret 2024 dikarenakan alasan cedera yang dialaminya. Keadaan menjadi semakin pelik pada Mei 2024 ketika Elkan Bagot menolak panggilan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 yang akan menjalani play-off Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea U23. Keputusan krusial inilah yang disinyalir menjadi titik balik menurunnya frekuensi pemanggilan Elkan Bagot untuk memperkuat tim nasional sejak saat itu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir respons aksi Ultras Garuda yang menggeruduk kantor PSSI yang menuntut perubahan di tubuh federasi. Demonstrasi dilakukan Ultras Garuda pada Jumat. Ultras Garuda menuntut perubahan besar dalam tubuh PSSI yang dipimpin Erick Thohir. Selain itu, Ultras Garuda juga menuntut Erick Thohir mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengakui bahwa PSSI di bawah kepengurusannya masih banyak kekurangan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menerima masukan dari para supporter sebagai bentuk dinamika dalam negara demokrasi.
Demonstrasi tersebut sebenarnya adalah aksi lanjutan Ultras Garuda usai bertemu dengan Erick Thohir beberapa hari sebelumnya. Saat itu Ultras Garuda mengajukan 5 tuntutan sekaligus kepada PSSI. 5 tuntutan yang diajukan oleh Ultras Garuda mencakup manajemen timnas yang profesional, penyusunan roadmap PSSI, proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi, serta peran supporter dalam perkembangan sepak bola di Indonesia.